Aku punya pertanyaan, tapi kalau nggak bisa jawab bilang ya. Oke. Emang kalau elektron jatuh ke inti atom itu? Kalau elektron jatuh ke inti atom, nanti pada akhirnya salah satu proton akan berubah menjadi neutron, sehingga nomor atomnya berubah, unsurnya berubah, otomatis itu sudah benda yang beda lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di diskusi online Kuriositas. Sekarang Kusal, Bang Kus, Ada yang kenal saya? mau cerita tentang sesuatu yang menarik. Apa itu, Bang Kus? Katanya tadi mau mendiskusikan sesuatu yang menarik. Hari ini Iya. aku mau coba bercerita tentang bentuk atom. Wujudnya atom itu kayak gimana? Wujudnya atom. Itu kayak gimana? Tapi disclaimer ya, di sini kita bukan ahli kimia, bukan ahli fisika. Ya. Kita cuman antusias aja. Ya. Iya. Kita cuman fanboy aja. Oke, gimana apa itu yang menarik tentang atom? Nah, menurutku ini sih. Jadi apa ya? Padahal dari usaha ilmuwan pengen tahu bentuk atom kayak gimana, itu pada akhirnya bisa tahu kayak sifat-sifat atom, sifat-sifat unsur, sifat-sifat molekul, dan sifat-sifat senyawa sampai segitunya. Oh, gitu. Atom, molekul, senyawa. Berarti molekul ini susunan dari banyak atom, senyawa ini susunan dari banyak molekul. Senyawa itu gabungan dari unsur-unsur. Oke, ya wis. Senyawa itu gabungan dari unsur-unsur. Iya. Nggak nyambung berarti sama molekul ini tadi ya. Ya itu pembahasan yang lain. Oke, nggak bisa dibahas. Sebenarnya konsep atom itu udah dipikirkan sejak lama, udah diduga sejak lama, sejak zaman Yunani kuno. Dulu ilmuwan, cendekiawan, filsuf itu sudah menduga bahwa materi-materi ini nggak mungkin kalau misalkan dihancurkan atau dihaluskan gitu, nggak mungkin dia akan dapat dibagi terus sampai tak hingga gitu. Pasti ada batasnya di mana itu udah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. Paling kecil gitu. Paling kecil gitu. Dan itu konsep atom yang dari dulu sudah ada. Cuman mereka belum tahu dan belum belum ada gagasan kira-kira bentuk atom itu kayak gimana. Oh, begitu. Oke. Lalu. Nah. Sejarahnya itu gimana sejarahnya itu? Artinya bisa sampai akhirnya kan tadi bilang atom, terus molekul. Itu gimana sejarahnya sampai akhirnya ada nama molekul, ada nama atom. Atom kan yang dibahas, molekul. Ya, dia sudah merasa. Saya paranoid, trauma Atom aja. Ya. Nah, sejarahnya bentuk munculnya, atom. sejarahnya bentuk atom. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Dan kebetulan sekali saya punya jawabannya. Wow. Ini sangat kebetulan sekali. Terpuaskan. Okay. Ini tidak ada yang direncanakan sama sekali. Kelihatan dong. Nah, mulai awal abad ke-19, tepatnya tahun 1803, ada ilmuwan namanya John Dalton. Nah, John Dalton itu ngajukan suatu model atom yang sangat sederhana. Nah, jadi kayak gini tuh. Nah, jadi lingkaran sederhana gitu aja. Konsepnya dia pejal, ya. Ada bola pejal sederhana yang nggak bisa dibagi lagi. Tapi ada kelemahannya. Nah, pada akhir abad ke-19 ini ditemukan ada partikel alfa, partikel beta yang ukurannya lebih kecil daripada atom. Nah, sehingga model atom Dalton ini ya itu usang. Sudah, ini nggak bisa menjelaskan, nggak relevan dengan kondisi yang sudah ditemukan hal baru lagi. Betul. Apa namanya? Alfa, beta. Partikel alfa, partikel beta. Oke. Nah, itu nggak bisa menjelaskan. Kemudian
awal abad ke-20, tepatnya tahun 1904, nah, ada ilmuwan namanya J.J. Thomson mengajukan model atom lagi. Thomson mengajukan bahwa ini loh bentuknya atom itu kayak gini gitu. Jadi lingkaran pejal dan dia mengusulkan bahwa atom itu pada dasarnya bermuatan positif. Nah, supaya dia netral, maka di dalamnya dimasukin elektron-elektron yang menyebar gitu loh. Dia pejal bermuatan positif, terus ada elektron-elektron yang menyebar di dalamnya kayak gitu. Nah, ini pun masih ada kelemahannya. Ya, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah pada 7 tahun berikutnya, ya pada tahun 1911, Mas Rutherford, Ernest Rutherford, ya, seorang ilmuwan, melakukan percobaan lagi. Terus dia nembakkan partikel alfa ke dalam lempengan emas tipis gitu. Nah, itu partikel alfanya itu ada yang tembus, ada yang berpencar atau memantul kemana-mana itu. Ada yang tembus, ada yang memancar kemana-mana. Dari situ dia simpulkan bahwa ternyata atom ini tidak sepenuhnya bola pejal, tapi ada ruang kosong. Nah, sehingga dia ajukan model atom yang seperti ini, ya. Jadi menurut dia atom itu terdiri dari inti atom di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah atom itu. Nah, kemudian ruang kosong di sekitar inti atom itu diisi oleh elektron-elektron yang mengitari inti atom. Kayak gitu. Oke, itu bentuk baru dari Bang Rutherford. Iya. Tapi masih ada kelemahannya lagi. Masih ada kelemahannya lagi. Gitu. Nah, ternyata elektron itu bisa berpindah lintasan. Nah, ya. Sehingga model atom yang diajukan Rutherford ini nggak bisa menjelaskan itu kan? Kenapa kok nggak bisa menjelaskan itu? Karena di sini lintasannya tetap random. satu aja. Satu aja. Lintasannya satu aja tetap dan gitu. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 1913, ilmuwan bernama Niels Bohr itu mengajukan bentuk baru, namanya model planetari. Itu terdiri dari surya gitu ya, kayak gini gambarnya. Kayak tata surya, ada banyak lintasan berlapis-lapis dari dalam keluar, semakin keluar, terus dan satu lintasan itu bisa diisi beberapa elektron kayak gitu, dan elektron bisa berpindah lintasan, atau istilahnya kulit juga bisa dari luar ke dalam, dalam keluar kayak gitu. Tapi ini pun masih ada kelemahannya. Gitu ya? Iya. Nah, dari model yang kayak gini itu berimplikasi bahwa suatu ketika elektron itu bisa jatuh ke inti atom. Padahal di dalam banyak kasus yang biasa, materi-materi kayak di sekitar kita ini, itu elektron itu nggak mungkin jatuh ke dalam inti atom. Gitu. Tuh, ya. Sehingga ya dibuanglah ini. Aku punya pertanyaan, tapi kalau nggak bisa jawab bilang ya. Oke. Emang kalau elektron jatuh ke inti atom itu pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain. Oke, lanjut. Kalau ada yang tahu ya silakan. Tapi saya coba bahas sedikit ya. Ya, oke. Nah, kalau elektron jatuh ke inti atom, nanti pada akhirnya salah satu proton akan berubah menjadi neutron, sehingga nomor atomnya berubah, unsurnya berubah, otomatis itu sudah benda yang beda lagi gitu. Gitu. Dan itu tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Jadi tiba-tiba kan yang dempetan contohnya karbon sama nitrogen, ya kan? Karbon nomor atomnya 6, nitrogen 5. Nah, kalau salah satu elektron karbon itu jatuh ke inti atom, dia akan berubah jadi nitrogen. Yang mana itu nggak mungkin. Gitu. Nah. Oke, cukup menjawab. Oke ya. Tadi saya deg-degan sekali gitu. Terus kepikiran. Oh iya. Nah, saya kasih contoh satu saja, nggak usah banyak-banyak ya.
Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Mm. Oke, kemudian, nah karena keanehan yang kayak gitu, akhirnya tahun 13 tahun kemudian, tahun 1926, ada ilmuwan Erwin Schrödinger itu mengajukan model atom yang baru lagi. Baru lagi, oke. Nah. Ini terupgrade. Paling akhir. Versi Schrödinger. Tadi ada 4 versi sebelumnya ya. Iya. Versi pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terakhir ini Mas Nah. Erwin Schrödinger. Gimana itu Mas Erwin itu? Nah, Schrödinger ini kurang lebih kayak gini ya bilangnya ya. Dia itu bilang kita ini nggak tahu, nggak bisa tahu posisinya elektron di mana dan dia bergeraknya kayak gimana. Oh, Nggak tahu. Tapi saya punya persamaan, kita bisa tahu area-area ya, di mana kalau kita lakukan observasi ya, dan kita ulang-ulang, maka peluang 90% atau 95% gitu, elektron akan ditemukan di dalam area tersebut. Gitu. Dan dia, area itu nyarinya pakai persamaan gelombang Schrödinger. Nanti ada di sini. Ya. Mataku pedih. Nah, Mataku pedih, aduh. Ini kayaknya ini aku ingat seseorang ini yang bikin hal seperti ini. Aku ingat seseorang ini. Cuman akhirnya berjasa ya. Mas Aljaber ini. Mas Al-Khawarizmi. Oh iya, Al-Khawarizmi, Algebra. Coba kalau Awalnya seperti ini ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ya Betul, seperti ini, nggak tahu berapa. gara-gara Al-Khawarizmi. Coba Al-Khawarizmi nggak menemukan aljabar, nggak mungkin ada rumus yang susah Iya. kayak gini. Tapi akhirnya ilmu pengetahuan nggak berkembang. Nah. Sampai situ-situ aja ya. Semuanya berjasa. Oke, lanjut. Nah, dari rumus ini ya, buat teman-teman yang jurusan kimia atau suka kimia dan jurusan matematika juga, ini namanya adalah, kalau di matematika namanya persamaan diferensial parsial ordo 2. Ordo 2. Aku udah lupa. Ya, sama. Dari samping kiri itu bilangan imajiner, ya. Kemudian H itu konstanta Planck. Dicoret itu Ya, ya. H dicoret konstanta Planck. Heeh. Terus do T. Iya, itu ordo 2 itu maksudnya. Persamaan diferensial ordo 2 yaitu. Nah, kemudian VRT ini nanti itu solusi dari persamaan ini, yaitu namanya fungsi gelombang. Jadi ini kan persamaan gelombang, nanti dicari solusinya pakai metode matematika lah. Nanti ketemu fungsi gelombang. Nah, yang bergantung pada R dan T. T itu waktu, R itu saya nggak tahu apa. Iya, kita dari tadi lihat kalau R itu apa nggak tahu. Nggak tahu. Katanya nggak direncanakan. Oke, lanjut. Oh ya, lanjut. Yang di dalam kurung itu minus H coret kuadrat, itu tadi konstanta Planck, Konstanta Planck dibagi 2M, massa. M itu massa, kemudian delta kebalik, kuadrat. apa itu ya bahasa? Pokoknya itu huruf Yunani ya, itu artinya turunan kedua. Kemudian V, aku nggak tahu V apa, yang bergantung, pasti suatu fungsi yang bergantung pada R dan waktu. Kemudian dikalikan V, fungsi gelombang ini. Aku boleh nggak? R itu kayaknya jari-jari deh. Nggak enak. Ketawanya nggak enak. Kalau nggak, hubungannya kalau nggak jari-jari, maksud jari-jari kayak jarak yang ada hubungannya sama jarak. Lanjut. Itu dia yang bilang ya, saya nggak berani tanggung jawab, oke? Nah, dari persamaan ini bisa diturunkan, dicari solusinya, nanti solusinya ketemu fungsi gelombang kan. Nah, fungsi gelombang ini kalau diplot di koordinat 3 dimensi, nanti bisa membentuk beberapa shape gitu, area gitu, yang salah satu contoh sederhananya itu ini. Seperti itu. Seperti ini. Jadi ini kalau aku mau nambahin ya. Jadi tadi persamaan Schrödinger tadi itu diplot itu maksudnya persamaan Schrödinger dihitung pakai software sama komputer yang itu nanti hasilnya itu bisa muncul grafik seperti ini. Betul, grafik. Maksudnya itu softwarenya salah satunya yang aku tahu, nggak tahu bisa apa nggak dibuat ngitung. Saya udah lupa semuanya. Itu MATLAB.
atau Maple. matematika Ya itu. dan Salah lain-lain. satunya itu beberapa software yang bisa untuk ngitung. Buat ini. Kalau kalian minta aku ngitungin, mohon maaf. Beneran mohon maaf. Nah, coba aku jelasin ya. Iya. Ini itu maksudnya gambar itu apa? Nah, Mm-mm. jadi pertama, yang merah atau oranye ini itu adalah inti atom. Yang bola itu, yang warnanya ungu ada apa? Bersinar apa namanya? Ada mengkilap kuningnya itu. Nah, Nah, itulah area yang dimaksud. oke. Yaitu adalah area di mana Ada 9 elektron. Kemungkinan 90% kemungkinan atau 90% dari observasi Mm-mm. itu elektron ditemukan di situ. Ini contoh yang paling sederhana. Kemudian contoh lagi kayak gini. Iya. Ya. Nah, itu bentuknya kan kayak gini. Ini Ya, ini- gini. yang orange sama kayak yang tadi itu inti atom. Kemudian yang ungu ada mengkilap kuningnya itu orbital, ya, namanya orbital. Tadi belum disebut ya. Yang bulat tadi sama yang ini itu namanya orbital. Hmm. Orbital itu kan ada dua shape gitu ya, kayak dua droplet gitu ya. Mm-mm. Droplet yang atas, droplet yang bawah, ya kan. Kemudian, nah, satu orbital. Ini keseluruhan ini satu orbital, ya. Dua droplet ini satu orbital. Nah, maksimal bisa memuat 2 elektron. Satu bisa, maksimal 2. Hmm. Nah, posisinya elektron di mana? Elektron itu bisa ada satu di droplet atas, satu di bawah. Hmm. Bisa dua-duanya di atas, bisa dua-duanya di bawah. Hmm. Nah, gitu. Yang pasti tiap orbital maksimal 2, Hmm. satu bisa. Nah, itu tadi namanya orbital dan ada 4 kelompok atau digolongkan menjadi 4 tipe, Hmm. yaitu S, P, D, dan Hmm. F. Hmm. Nah, itu semuanya gambar orbitalnya itu kayak gini. Nah, kayak gini, ada macam-macam gitu. Tadi kan maksimal elektron ada 2 ya. Nah, setiap orbital Minimal 1. 1. Makanya itu kalau aku ingat-ingat dulu pas SMA, molekul itu saling, kalau nggak kakinya cuma 1 atau 2 gitu ya. Yang O itu kakinya 2. Kakinya 2, ya. Kakinya, Ya, ya. betul sekali. Itu kan? Ya, ya. Benar berarti saya itu. Benar. Kalau H itu 1. Ya, Kalau karbon itu 4. 4. Tapi karbon ya. Nah, karbon itu karena ini nggak apa-apa ya, intermezzo. Ya, Pak. intermezzo. Nah, Akhirnya keluar dari atom. Nah, Oke. atom karbon itu elektron terluarnya itu ada 4. Mm-mm. Nah, sedangkan yang namanya senyawa itu bahasa Inggrisnya itu leading atau tend to, dia itu nyari teman supaya elektronnya jadi 8. Oh gitu. Nah, dan biasanya caranya bonding atau caranya mengikat itu elektronnya berpasang-pasangan. Jadi misalkan H kan 1, Ya. ya kan? C kan 4. Supaya Hmm. jadi 8 kan butuh 4. Hmm. Jadi butuh 4 atom hidrogen. Hmm. Nah, masangnya 2 elektron. Misalnya Hmm. satu dari hidrogen, satu dari karbon, Hmm. satu dari hidrogen, satu dari karbon. Hmm. Satu hidrogen, satu karbon, satu hidrogen, satu karbon. Kayak Hmm. gitu. Jadi kakinya karbon ada 4. 4. Oh begitu. Oke, jangan terlalu luas. Oke. Jangan terlalu kemana-mana Oke. ya. Terus apa namanya? Ada hal yang menarik nggak dari sini yang mind blowing gitu atau apa yang bikin kamu akhirnya greget untuk bahas ini gitu? Nah, ini. Jadi kan gini, awalnya ilmuwan itu pengen cari bentuk atom kayak gimana, Iya. pengen tahu bentuk atom kayak gimana, terus elektron itu di samping elektron itu di sekitar inti atom itu ngapain dan posisinya di mana gitu kan. Meskipun kita belum bisa mencari posisi tepatnya ada di mana, tapi dari orbital ini kita bisa tahu hal-hal yang lain menyasar kemana-mana. Contoh ya, contohnya air. Oh, ya. Nah, Ada apa air. dengan air? Air itu kan molekulnya dibentuk dari 2 atom hidrogen dan
satu atom Oke. oksigen, Mm. ya kan? Nah, atom hidrogen punya orbital sendiri, Mm. atom oksigen punya orbital sendiri, Mm. ya kan? Nah, tapi ketika mereka bergabung menjadi molekul, itu dihitung lagi, itu bisa pakai persamaan Schrödinger tadi, itu bisa ketahuan struktur molekulnya kayak gimana, bentuk molekulnya kayak gimana. Nanti mungkin akan ditampilkan di sini. Dari situ, itu bisa menjelaskan mengapa air itu bersifat polar. Oke. Bisa menjelaskan mengapa air itu cair, mengapa air itu bisa melarutkan zat-zat polar sehingga bisa terjadi reaksi kimia lain di dalam air itu. Jadi gitu. Jadi menurutku ini manfaatnya luar biasa sekali Schrödinger ini. Dari pengen cari posisi elektron, kita bisa menyasar ke mencari tahu sifat-sifat atom, sifat-sifat unsur, molekul senyawa, bahkan suatu atom itu bisa menjadi, atau suatu unsur itu bisa menjadi senyawa apa aja gitu. Tapi itu pembahasan topik lain. Iya. Oke. Selain itu juga tuh, Ya. ada satu menurutku fenomena yang mind blowing lah, cukup. Oke. Nah, sekarang kita ambil atom hidrogen atau atom yang seperti hidrogen. Dihitung orbitalnya, salah satunya bentuknya kayak gini. Kayak gini. Jadi kan orbital ini bentuknya kan ada droplet atas, ada donat di tengah, dan ada droplet satu di bawah. Nah, misalkan orbital ini ditempati satu elektron ya. Elektron ini posisinya bisa ada di droplet atas, bisa di donat, bisa di droplet bawah. Pindah-pindah gitu. Iya. Tapi nggak pernah sekalipun elektron itu ada di daerah-daerah kosong di antaranya shape-shape ini. Oh gitu. Gitu ya. Misal ini seperti ini ya. Ya, itu donat, itu droplet bawah. Oke. Ya. Elektron bisa di sini, Situ. bisa di sini, Nah, bisa di sini. ya, Tapi nggak mungkin Nggak berada mungkin. di sini. tepat sekali. Gimana dia cara pindahnya? Itu Teleportasi. teleportasi. Kayaknya itu teleportasi itu kan. Ya. Tapi itu ya. sekedar asumsi kita. Kita masih belum tahu, ilmuwan juga masih belum tahu bergeraknya elektron itu kayak gimana. Iya. Semoga di masa depan bisa segera ketahuan gimana. Kalau aku boleh nebak, boleh nggak? Selain teleportasi, mungkin dia kecepatannya itu seperti kayak sampai nggak kelihatan. Ya, bisa jadi. Tapi mau Itu bagaimana? bisa dikatakan nggak dia pernah melewati lintasan itu tadi? Ada lintasan nggak? Bisa dikatakan punya lintasan nggak seperti itu? Bisa. Diskusi asal ini ya. Ini diskusi Ini asal. agak keluar sedikit ya. Bisa, menurutku bisa. Oh, bisa, Karena ya? dia ada lintasan ruang. Oh gitu ya. Tapi sekali lagi itu katanya dia. Katanya dia, saya tidak bertanggung jawab. Oke, udah itu aja. Oke, menarik sekali. Udah? Ada yang ditanyakan? Saya yakin nggak ada yang ditanyakan. Karena bingung semua. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau Ya. suka dengan video ini, pencet tombol like, share ke sosmed kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Subscribe juga channel saya dan tonton video-video saya. Nanti ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih. Saya Pau pamit. Saya Kus. Bundel. Dan sampai jumpa Sampai di jumpa. video lainnya. Dah.